Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar bank umum dengan dosen pengampu Ibu Kori Yohana. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia Putri dengan NIM 17076620016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Putri Lizar dengan NIM 17076200069. Perkenalkan, nama saya Nisa Fauzia dengan NIM 17076200019. Sebelumnya, apa sih pengertian dari bank umum itu? Nah, bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam hal pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari bank umum. Sejarah bank umum. Pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank Van Lening untuk mempermudah perdagangan VOC di Indonesia. Lalu pada 1 September 1752 didirikan The Bank Koren and Bank Van Lening. Namun, kedua bank tersebut tidak berhasil beroperasi dengan baik dan berakhir dengan kebangkrutan. Pada akhir abad ke-18, VOC di Indonesia diambil oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Terdapat beberapa bank yang memiliki peranan penting, yaitu The Javas N.V., The Postpoort Bank, Hulp and Spear Bank, dan lain-lain. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah The Javas Bank tahun 1828, dikenal dengan Bank of Issue atau Bank Sirkulasi. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada The Javas Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahannya sendiri. Sejak saat itu, The Javas Bank adalah bank yang dikenal dengan Bank of Issue atau Bank Sirkulasi. Tugas yang dijalankan oleh The Javas Bank antara lain mendiskonto wesel dan surat utang jangka pendek, mengeluarkan uang kertas, menjadi kasir pemerintah, dan menyimpan dana devisa dan menjadi pusat clearing. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian Indonesia, bank asing lainnya akhirnya mulai beroperasi. Beberapa di antaranya yaitu The Charter Bank of India, Australia dan China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Yokohama Fish Bank, Taiwan Bank, Mitsui Bank, China and Southern Lead, dan Overseas China Banking Corporation. Menjelang Perang Dunia Kedua, bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina diikuidasi oleh pihak Jepang. Pada saat itu, Jepang hanya ingin mengendalikan seluruh keuangan pada satu bank. Bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, bank yang dioperasikan oleh Putra Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, The Javas Bank mulai beroperasi kembali sebagai bank sentral. Dan pada tahun 1951, The Javas Bank dinasionalisasikan. Pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kembali Bank Belanda yang ada di Indonesia. Tahun 1953, ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya. Pemerintah Indonesia meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Pada tahun 1960, Bank Koperasi Tani dan Nelayan dibentuk. Bank Koperasi Tani dan Nelayan merupakan hasil pelabuhan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Maatschappij. Pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Nah, fungsi dari Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank umum yang awalnya merupakan bank sentral pada KMB. Lalu selanjutnya ada tugas bank umum. Apa aja sih tugas dari bank umum itu? Yang pertama, bank umum menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Contoh menghimpun dananya apa? Yaitu dalam kegiatan tabung-menabung. Dan penyaluran dananya itu bank umum menyediakan kartu kredit. Lalu yang kedua,
Tugas bank umum yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, bank umum menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, bank umum menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu atau perusahaan. Lalu selanjutnya, Bank Umum menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Nah, buat teman-teman nih, misalnya mau menjadi wirausaha dalam perdagangan internasional, bisa datang nih ke Bank Umum, karena Bank Umum menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Lalu selanjutnya, Bank Umum memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga dan menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam bank umum. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum adalah yang pertama terdapat Direktur Utama. Direktur Utama atau Presiden Direktur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Yang kedua terdapat Presiden Komisaris. Nah, tugas dari Presiden Komisaris atau anggota komisaris lainnya yaitu memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan dengan pemerintah dan internasional. Hubungan dengan pemerintah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, yang pertama, bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Yang kedua, bahwa Bank Umum yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran harus mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, bahwa agar mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta untuk menunjang pengembangan usaha kecil dan ekspor non-migas yang memerlukan peran serta sektor perbankan. Diperlukan peningkatan kesehatan bank umum dan arahan dari kegiatan usaha perbankan sejak pendiriannya. Hubungan dengan luar negeri. Perbankan dalam hubungan luar negeri yaitu sebagai jembatan atau dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran bank umum. Fungsi bank umum pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan membuka berbagai produk tabungan, deposito, giro, atau bentuk pinjaman atau simpanan lainnya. Yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Nah, hal ini sesuai dengan fungsi perbankan yang menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Selanjutnya yaitu menyediakan layanan jasa bank. Bank berfungsi menyediakan layanan jasa bank seperti transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu juga jasa pembayaran atau pembelian yang semakin memudahkan masyarakat, misalnya pembayaran rekening listrik atau telepon. Selanjutnya yaitu mendukung kelancaran transaksi internasional. Nah, bank dibutuhkan juga dalam hal transaksi internasional. Faktor jarak dan kebijakan moneter antar dua negara yang berbeda biasanya menyulitkan transaksi internasional. Dengan adanya bank akan mempermudah penyelesaian transaksi internasional. Bank mampu memastikan kelancaran melalui jasa penukaran mata uang asing atau transfer dana luar negeri untuk kebutuhan transaksi internasional. Nah, berikutnya yaitu sarana investasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui jasa reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank. Contohnya seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham, dan lainnya.
Selanjutnya, terdapat 4 peran dari bank umum. Yang pertama, bank berperan dalam hal transaksi. Bank memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berbagai hal dengan produk-produk bank. Nah, produk perbankannya itu seperti giro, tabungan, deposito, atau saham bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, dalam hal likuiditas. Nah, likuiditas menjadi peran penting di bank. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Kemudian, pengalihan aset. Nah, pengalihan aset atau dana ini dari unit surplus ke unit defisit. Defisit ini artinya peminjam. Sumber dana yang diberikan kepada pihak peminjam berasal dari pemilik dana atau unit surplus. Nah, dalam jangka waktu yang bisa ditentukan oleh pemilik dana. Dalam hal ini, bank menjadi sebagai pengalih aset dari unit yang memiliki dana kepada peminjam. Selanjutnya, yang keempat yaitu bank berperan sebagai efisiensi. Peran bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ada pilar dari bank umum. Pilar bank umum yang pertama adalah penguatan ketahanan dan daya saing. Ketahanan dan daya saing SJK masih perlu ditingkatkan di tengah berbagai tantangan yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Yang kedua, pengembangan ekosistem jasa keuangan. Diharapkan SJK dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan mengembangkan pasar keuangan, menyediakan sumber alternatif pembiayaan dan investasi, serta memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir, sektor dan lembaga jasa keuangan perlu mendorong akselerasi transformasi digital. Lembaga jasa keuangan atau LJK harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terkini. Selanjutnya, kegiatan bank umum. Udah ini belum sih? Udah di-record? Udah. Selanjutnya ada kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum yang pertama yaitu bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan dengan itu. Yang kedua, bank umum memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang. Bank umum juga memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Bank umum menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel ujuk, cek, atau sarana lainnya. Bank umum juga menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Bank umum menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Jadi, kalau kalian menyimpan sesuatu yang berharga di bank umum, itu sudah otomatis terjamin keamanannya karena bank umum sudah menyediakan tempat pribadi untuk menyimpan barang dan surat berharga. Selanjutnya, bank umum melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Bank umum juga melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Bank umum mampu membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, yaitu berupa surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu dengan 1 tahun. Bank umum juga melakukan kegiatan ajak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Bank umum menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank umum juga melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan undang-undang yang berlaku.
Nah, selanjutnya yaitu jasa perbankan yang ada dalam bank umum. Yang pertama yaitu transfer atau jasa pengiriman uang antar daerah atau antar negara yang dilaksanakan oleh bank atas permintaan nasabah, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Uang itu ditujukan kepada pihak lain, baik itu perorangan ataupun lembaga. Nah, yang kedua yaitu diskonto. Diskonto ini adalah jasa perbankan dengan cara menjamin surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu inkarso. Inkarso adalah jasa perbankan berupa usaha penagihan wesel atau surat berharga lain kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Selanjutnya yaitu garansi bank. Garansi bank merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Nah, jika nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, maka bank akan membayar kerugian yang terjadi. Selanjutnya yaitu penyewaan tempat penyimpanan barang atau surat berharga. Nah, jasa perbankan ini dilakukan dengan cara menyewakan kepada nasabah tempat penyimpanan barang-barang berharga dalam sebuah kotak safe deposit box. Selanjutnya yaitu jasa kartu kredit dan debit, yaitu alat pembayaran elektronik pengganti uang tunai atau cek. Saat ini hampir setiap bank menyediakan bentuk jasa ini. Kedua kartu ini bisa digunakan untuk transaksi-transaksi pembelian di sejumlah tempat seperti toko, hotel, tempat hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cek perjalanan. Jasa ini dikeluarkan oleh bank dengan cara menyediakan cek perjalanan kepada nasabahnya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dalam perjalanan. Yang kedelapan yaitu valuta asing. Bentuk usaha ini disebut juga dengan money change, yaitu bank melaksanakan kegiatan tukar-menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah atau sebaliknya, atau pertukaran antar mata uang asing lainnya. Nah, yang terakhir nih, penyedia ATM. Sebagai tindak lanjut jasa kartu kredit, bank menyediakan layanan ATM atau disebut juga dengan anjungan tunai mandiri. ATM ini berguna untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai tanpa harus datang dan antri di bank. Dan terakhir adalah klasifikasi dari bank umum. Klasifikasi dari bank umum biasa disebut dengan bank umum kegiatan usaha. Bank umum kegiatan usaha dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah buku 1, yang yaitu jenis bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun. Bank buku 1 menjadi jenis bank yang mempunyai modal inti atau modal minimal yang paling kecil. Bank buku 1 adalah bank yang modal intinya sampai atau kurang dari 1 triliun. Bank buku 2, jenis bank dengan modal inti 1 triliun sampai 5 triliun. Pastinya bank ini memiliki modal lebih besar dari bank buku 1. Dari definisinya, bank buku 2 adalah bank yang modal intinya 1 sampai 5 triliun. Bank buku 3, jenis bank dengan modal inti 5 triliun sampai 30 triliun. Sudah jelas modal inti bank ini lebih besar dari modal inti kedua bank buku sebelumnya. Bank buku 3 adalah bank yang modal intinya dari 5 triliun hingga mencapai 30 triliun. Dan yang terakhir adalah buku 4, bank dengan modal inti 30 triliun. Nah, yang terakhir yaitu ada bank buku 4 yang menjadi bank dengan modal paling tinggi dibanding bank buku lainnya. Bank buku 4 adalah bank yang modal intinya 30 triliun. Terima kasih.